Halo semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Video kali ini saya akan membuat analisa candle teman-teman ya. Kebetulan ini adalah screenshot dari chart yang ada di Quotex ya, di platform trading Quotex. Oke, seperti biasa, candle bullish itu nomornya di atas, candle bearish nomornya di bawah. Di sini ada di sini ada 25 candle ya. Ini adalah candle time frame 1 menit. Langsung teman-teman kita bahas nomor 1 adalah candle bullish ya. Candle bullish, wick atas, wick bawah. Marketnya kita analisa dulu, ranging ya. Di sini 200 EMA flat dan 50 dan 100 EMA sudah tidak karuan posisinya, mana atas mana bawah ya. Artinya kalau muncul candle bullish ya, melewati 50 dan 100 EMA di setengah bodinya ini, itu adalah rawan yang namanya fake breakout teman-teman. Kalau ini bullish kan ini breakout ya, breakout dari 50 dan 100 EMA. Masalahnya 50 dan 100 EMA ini nggak jelas mana posisi atas mana bawah ya. Jadi di sini bisa terjadi fake lagi dalam bentuk engulfing ya. Ini adalah bearish engulfing. Kemudian setelah nomor 2 terbentuk, maka kita juga ragu untuk open sell ya. Tetapi di sini sepertinya kita bisa karena di sini 50 EMA aja ya. Di sini yang 100 EMA sebenarnya. Ini kebetulan garisnya ikut warna hijau ya. Jadi saya agak bingung juga. Ini garisnya ya, yang tidak terlalu lurus ini. Oke. Selain nomor 3 di sana bisa sell ya. Bisa sell tapi saya tidak kasih. Karena kenapa ya saya lupa ya. Saya kasih di sana. Tapi itu udah positif biasanya sell ya. Oke, lanjut nomor 3 teman-teman ya. Nomor 3 adalah candle yang namanya seperti HPT ya, high probability. Nah, perlu diperhatikan menggunakan candle high probability ini harus di strong trend ya. Bukan di ranging seperti ini ya. 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA. Ini jaraknya udah mepet ya. Jaraknya hanya satu candle ya. Berarti di sini wick-nya ini kemungkinan adalah buying pressure. Jadi makanya di sini bisa bullish seperti ini. Oke, jadi ini fix buying pressure ya, candle ini bullish. Nomor 5 itu adalah candle retracement. Ini adalah retracement. Kenapa? Karena dia close di atas dari 100 EMA yang sudah di break dengan ekor yang panjang dengan ekor bawah yang merupakan buying pressure. Makanya di sini kita bisa buy ketika ada rejeksi atas ya. Jika dia ke bawah, kembali ke atas menembus closingnya, kita bisa entry buy atau menembus openingnya juga bisa ini ya. Tapi perhatikan price-nya jangan sampai menyentuh resisten untuk open posisi ya. Kemudian nomor 6 itu agak meragukan ya, karena dia tidak menembus yang namanya 50 EMA. Sementara marketnya ranging ya, serba datar semua, 200 datar, 100 datar, dan 50 juga datar. 20 EMA juga datar ya. Makanya kalau udah seperti itu jangan dijadikan pola penerusan ya, karena di sini mungkin juga adalah di sini adalah pola penerusan tipe 3 yang gagal. Ini letak ini. Di sini membentuk pressure bullish engulfing, pola penerusan tapi dia tidak menembus 50 EMA dengan signifikan. Kemungkinan down ada dan ini mengkonfirmasi penerusan tipe 3 gagal. Dan dua candle ini membentuk bearish engulfing ya. Bearish engulfing close-nya di mana? Kita lihat. Kita tahu di sini ada bullish engulfing juga ya, dan market ranging ya.
Makanya di sini tidak disarankan untuk sell. Kenapa? Karena kalau digabung antara 4 sampai 7 ini adalah merupakan bullish inverted hammer. Ya, sementara di bawahnya ini ada 200 EMA ya. Jadi bisa jadi market ranging harus ada retracement bullish ya. Setelah nomor 8 kita sell di sini teman-teman ya. Saya rasanya sell waktu itu di sini ya. Saya masih ingat saya sell di nomor 9. Kemudian nomor 9 itu membuat keraguan ya, karena di sini ini candlenya nggak terlalu signifikan menembus ini, walaupun ini adalah drop base drop ya pada dasarnya. Jadi penerusan tipe 3 yang stall ya, karena bahkan di sini opening price aja dari engulfing ini nggak ditembus. Artinya apa? Artinya di sana bisa jadi support karena pembukaan dari engulfing atau Morningstar itu bisa jadi support ya. Kemudian nomor 10 itu ternyata mengkonfirmasi bahwa penerusan tipe 3-nya stall ya, dan tren sudah berbalik arah. Di sini udah stall, dikonfirmasi oleh ini. Nah, di sini mungkin ada wick atas, wick bawah. Tapi seperti yang sudah saya sering bilang bahwa jika candle sudah ada dalam ranging market dan dia mendapatkan rejeksi dari 200 EMA walaupun candlenya ada wick atas, wick bawah, jika memang sebelumnya ada pola stall yang tidak meneruskan ke bawah, artinya di sini fake breakout ya. Dan ini kuat teman-teman ya. Ini bukan candle lemah. High wave yang kuat adalah high wave yang salah satu ekornya itu mendapatkan rejection dari EMA besar ya, ataupun round number ataupun gini ya, ataupun rasio Fibonacci ya. Tapi biasanya EMA yang paling kuat teman-teman, karena EMA itu EMA 200, 100 adalah kumpulan dari 100 candle sebelumnya ya rata-ratanya. Tuh, kalau round number ya saya jarang menemukan ya, cuma di EMA saya sering menemukan yang seperti ini. Kemudian nomor 11 kita bisa buy di sana dan dia menembus semua EMA itu, EMA 50 juga. Kemudian nomor 12 harusnya bisa buy ya, tetapi saya kenapa tidak kasih buy ya, padahal di sini higher high higher low ya, karena ini teman-teman resisten ada di sini juga. Takutnya ranging market perlu retracement, tapi ternyata nggak perlu. Kenapa? Karena tekanan dari 200 EMA langsung ya, dan juga di sini ngebreak semua EMA, artinya tekanannya kuat, mantulnya ke atas. Oke, nomor 12 itu. Kemudian nomor 12 kita tahu di sana market ranging 3 white soldier sangat berbahaya untuk penerusan tren. 3 white soldier maksudnya 3 candle bullish yang sudah besar-besar ya. Marketnya seperti ini, masa dia bisa ke atas ya? Kemungkinan dia bisa ke atas ada, tetapi peluangnya terlalu kecil ya. Jadi di sini bisa kita tunggu dulu nomor 13. Dan ternyata nomor 13 seperti retracement ya, close tepat di 50% ya. Wick atas, wick bawah. Tapi kita ragu di sini ya, karena ranging seperti ini, masalahnya ini deviasi 1 dari Bollinger Band, bisa juga area reversal ya. Ternyata nomor 14 mengkonfirmasi bahwa ini adalah memang reversal pattern ya, bukan retracement, karena ini tidak melebihi 50% dari candle nomor 13. Kalau ini retracement, ini harusnya dia bullish sampai atas teman-teman, harusnya setidaknya sampai di resisten lah ya. Tapi ini malah menjadi close di setengah body nomor 13, artinya nomor 13 sudah aktif sebagai reversal pattern, karena itu area reversal, area deviasi 1 bagian atas. Maka di sini harusnya bisa sell ya, dengan rejection dari ujung wick candle sebelumnya. Nah, nomor 15 itu menimbulkan yang namanya, oke, ini dulu nomor 12, 13, 14. Apa ini? Saya kasih di sini
retracement gagal. Oke, ini maksudnya bukan retracement tapi reversal ya. Kemudian nomor 15 ini agak meragukan juga karena spinning top dan closing di opening ya. Dan 3 ini 13, 14, 15 adalah pola penerusan yang gagal. Pola penerusan 3 candle. Sorry, di sini saya lupa kasih 3 candle ya. Oke, itu dia. Sementara itu nomor 15 kita tidak bisa prediksi. Nomor 16 kita tunggu. Nomor 16 terbentuk seperti itu. Nah, nomor 16 adalah konfirmasi bahwa tidak ada selling pressure di sana ya. Di sini sudah konfirmasi stall ya. Kemudian di sini tidak ada selling pressure. Kenapa? Karena ekor bawahnya nggak ada, sementara di sini ada ya. Ini artinya udah daerah ini support ya. Wick bawahnya kecil sekali ya. Jadi di sini nggak ada selling pressure, ini adalah buying pressure. Maka di sini bisa buy sebagai penerusan dari tren ini. Ingat dia sudah menembus semua EMA. Sini buy, kemudian higher high higher low ya. Tentunya di sana membentuk juga yang namanya ini 1 2 3 morning star ya, morning star. Maka di sini bisa buy ya. Sini bisa buy. Tentunya di bawah openingnya. Karena ini membuat higher high higher low dan seperti J-hook ya, di J-hook seperti itu. Oke, di sini ada 3 white soldier 16, 17, 18. 3 white soldier, 3 white soldier retracement ya. Itulah yang terjadi di market ranging ya. Perlu diingat teman-teman ya, biar saya juga ingat. Oke, sekarang nomor 18. 18 3 white soldier, ingat kepalanya datar begini ya. Di resisten ranging market, wah ini sudah bisa menjadi indikasi sell ya. Ini karena terbentuk seperti dragonfly doji, bearish dan ekor bawahnya lebih panjang, yang artinya selling pressure di sana. Karena kenapa? Kalau ada seperti J-hook yang kuat itu, ini biasanya kecil di sini biasanya bullish ya, nggak akan ada retracement. Sementara ini ada retracement nomor 19 dan itu adalah merupakan selling pressure. Maka di sini sell ya. Saya sell di sini teman-teman. Saya sell waktu itu di sini. Tapi di sini setelah ini meragukan juga candle ini ya. Tapi di sini sudah membuat yang namanya pola apa ini dulu baca ya. Wick doji selling pressure ya. Sebelumnya bullish hammer gagal dampak 3 white soldier. Oke. Nah, sekarang nomor 18, 19, 20 membentuk evening star ya. Nah, evening star ini 1 2 3, maka di sini bisa sell teman-teman ya. Ini bisa sell karena supportnya ada di sini. Sementara kalau untuk buy dia harus mendapatkan tekanan dari EMA di sini. Sementara dia belum menyentuhnya dan ini sudah merupakan selling pressure. Jadi di sini bisa buy ya. Bisa sell dengan rejection. Kemudian teman-teman nomor 21 muncul HPT ya di sana sebagai hasil dari evening star ya. Evening star membentuk HPT candle selanjutnya. HPT menembus EMA 50 dan 20, kemudian close di middle Bollinger Band dan di sini resistennya di sini nggak ada, maka di sini bisa sell teman-teman ya di dua-dua. Tentunya di sana entry aman dan entry aman. Ini juga entry aman ya. Oke, muncul nomor 22. Itu adalah candle yang hampir sama dengan candle sebelumnya ya, mirip HPT. Tetapi perlu diingat bahwa di sana ada 100 EMA ya. Dan market dalam keadaan ranging. Sementara di sini closing price dari nomor 22 adalah merupakan sebelumnya area breakout ya, artinya area penting sini karena ini di break ya. Area penting di sini dan sekarang bisa menjadi support.
Makanya muncul inverted bullish hammer. Market ranging, inverted bullish hammer ini udah gagal, berarti di sini bisa buy. Kenapa? Karena sudah melewati 100 EMA lagi ya. Jadi ini adalah fake breakout 100 EMA dalam bentuk piercing line pattern ya. Piercing line, pola piercing line, fake breakout 100 EMA. Saya rasanya di sini buy teman-teman ya. Saya buy di sini. Kemudian nomor 24 terbentuk seperti itu, dan ini adalah area ranging ya. Kita tahu di sini trend ya. Di sini adalah area ranging. Maka ini disarankan untuk tidak open posisi dulu ya, tunggu retracement. Kalau dia melakukan break terhadap EMA 50 bisa kita sell, tapi kalau enggak ya mungkin retracement ini ya. Kita tidak jelas di sana. Oke. Tapi rasanya beres di sana ya teman-teman ya, karena mengingat ranging market biasanya harus melakukan retracement tentunya pada saat breakout dari EMA yang cukup besar ya. Ini kan EMA 50 ya. Ini breaknya. Sementara di sini ada trend. Oke. Di sini beres ya prediksinya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang chart pattern ini, screenshotnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.